Storage helmet with dryer feature. Complete your life with our future innovation. Kelompok kami mengidentifikasikan 3 permasalahan. Yang pertama, kurangnya tempat penyimpanan saat musim hujan. Yang kedua, kelas kotor akibat barang yang basah. Yang ketiga, ketidaknyamanan penggunaan helm. Solusi yang kami tawarkan adalah dengan menggabungkan fungsi penyimpanan dan pengeringan pada tempat penyimpanan helm dan jas hujan. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Abdullah Farhan Barok, di mana saya akan membahas mengenai A4V product dari Storage with Dryer Feature, di mana kita tahu di gambar di samping ini merupakan salah satu sudut pandang dari prototipe yang sudah dibuat, di mana Storage with Dryer Feature ini diproduksi dan ditujukan untuk warga ITS yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan helm, jas hujan, dan semacamnya, khususnya pada musim penghujan. Kemudian lanjut kepada market size, di mana dalam hal ini kami membaginya menjadi 3 kategori. Yang pertama ada total available market, yang kedua ada target, dan yang ketiga ada total mahasiswa ITS. Di mana total available market ini ditujukan untuk seluruh Fakultas Institut Teknologi 10 November, dengan target seluruh warga ITS, dan total mahasiswa ITS untuk saat ini sekitar 23.910. Kemudian kita akan lanjutkan ke simple business model, di mana ada 2 kategori dalam hal ini. Yang pertama ada produk, dan yang kedua ada metode. Di mana untuk produk ini sendiri diberikan fasilitas yang mungkin belum pernah ada sebelumnya, yaitu penggunaan fasilitas pengaring di dalam sebuah tempat penyimpanan. Di mana yang kita tahu dalam ITS, untuk saat ini hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan saja. Kemudian untuk metode dari Storage with Dryer Feature ini tidak dijual secara masif, tetapi hanya dikhususkan untuk seluruh fakultas di Institut Teknologi 10 November. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya. Selanjutnya market strategis, go to market strategis. Yang pertama place, produk akan dijual di toko online dan toko offline. Hal ini untuk mempermudah produk untuk mencapai pembeli. Yang kedua price, produk akan dijual dengan harga 13 juta rupiah dengan kapasitas 45 ruang. Yang ketiga target, produk ini ditargetkan untuk dibeli oleh seluruh kelas di berbagai departemen di ITS. Yang keempat promosi, promosi akan dilakukan secara digital dan non-digital. Secara digital melalui sosial media dan secara non-digital dilakukan dengan membuat brosur dan lain-lain. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi market. Dalam proses implementasinya dibutuhkan langkah-langkah strategis yang dipaparkan, yaitu seperti memperbaiki kualitas produk secara berkala, melakukan research and development pada material agar tidak mengalami penurunan kualitas. Akan tetapi semakin meningkatkan kualitas material. Selanjutnya, melakukan pengajuan paten sehingga dapat diakui. Melakukan promosi secara berkala pada semua media, baik digital maupun non-digital. Memperbaiki kinerja dan mutu SDM, memberikan garansi dan menyediakan jasa perbaikan apabila terjadi kerusakan. Mengatasi keterbatasan produksi sehingga tidak terjadi kelangkaan pada produk. Dan yang terakhir, melakukan keterbaruan motif dan desain secara berkala sesuai dengan perkembangan yang ada. Maka dibutuhkan kerjasama dari pihak-pihak terkait seperti customer atau konsumen, pihak yang tentunya akan menggunakan produk yang sudah diproduksi oleh produsen itu sendiri. Kemudian ada supplier, di sini berfungsi untuk mengontrol kualitas pada material sehingga saat produk diterima oleh konsumen dalam keadaan yang baik, serta mengatur proses pengiriman agar barang dapat datang tepat waktu. Lalu ada distributor, di sini berfungsi menciptakan kelancaran arus pemasaran atau melakukan proses distribusi langsung dari produsen ke penjual. Lalu ada juga wholesaler atau yang biasa disebut dengan pedagang grosir, juga memiliki peran sebagai penyalur dalam jumlah besar. Sedangkan retailer atau yang biasa disebut dengan pedagang eceran memiliki peran sebagai penyalur dalam jumlah yang kecil. Dan selanjutnya juga ada kurir yang memiliki peranan sebagai jasa dalam pengantaran produk ke pembeli. Untuk kompetitornya sendiri, untuk sampai saat ini, alhamdulillah belum ada kompetitor dalam ide bisnis kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tim member kami.
di mana di sini ada Bill Gates Muhasibi sebagai CEO, lalu ada Abdullah Farhan sebagai konsultan, lalu ada Fadli Zikra sebagai direktur pemasaran, lalu ada saya sendiri Latifah Aryani sebagai direktur keuangan, dan Krishna Sakti sebagai founder dan teknisi. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah financial plan atau rencana finansial dari ide bisnis kami, di mana untuk memulai ide bisnis ini dibutuhkan dana awal sebagai modal operasional dalam mengembangkan dan memperkenalkan produk serta membuat pasar baru, di mana diantaranya itu ada beberapa biaya awal yang dibutuhkan, yaitu seperti biaya izin bisnis, biaya produksi awal, biaya pengembangan produk atau research dan development, biaya pemasaran, biaya operasional awal, dan biaya kontingensi. Nah, dari semua total biaya yang telah dialokasikan itu, maka kira-kira jumlah investasi yang diperlukan pada tahun pertama untuk memulai bisnis kami ini yaitu adalah sebesar Rp102.560.000. Baik, sekian presentasi pitch deck dari ide bisnis kami. Terima kasih telah menonton.